Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tematik, yaitu kajian tentang wudu. Kajian ini sudah kita kaji sebelumnya, terkait bagaimana fardunya wudu atau pokok-pokok yang wajib dalam wudu itu apa. Jadi furudul wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Kenapa harus ada niat? Nah, niat ini sebenarnya kalau kita masuk pada kajiannya kaidah fikih, niat ini adalah pembeda antara orang yang melakukan sesuatu dengan orang yang melakukan sesuatu itu tapi tidak ada niatnya. Simpelnya begini. Yang menjadi pembeda antara satu ibadah dengan yang lain itu ya niat. Misal, ada sekarang namanya Rahman. Dia moro-moro membasuh mukanya, kemudian membasuh kedua tangannya, sampai akhirnya dia juga selesai membasuh kedua kakinya. Kemudian imam juga melakukan hal yang sama. Maka yang dilakukan oleh imam itu dikatakan wudu, sementara yang dilakukan oleh Rahman tidak. Kenapa kok bisa beda? Karena imam melakukannya dengan adanya niat wudu, Rahman melakukannya dengan tidak ada niat wudu misalnya. Maka yang dikatakan wudu ya punyanya imam karena ada niat. Punya Rahman tidak, karena tidak ada niat. Apa yang membedakan itu? Yaitu adalah niat. Nice. Niat itu ada salah satu hadisnya Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu dengan niat. Artinya tergantung niat sebenarnya pekerjaan itu. Pekerjaan itu benar atau tidak, niatnya benar atau tidak, tujuannya benar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini sudah maklum, kalian sudah tahu membasuh wajah ini. Kemudian yang nomor 3 adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan. Kedua tangan ini dibasuh kalau pakai keran misalnya sampai kedua siku. Kemudian yang nomor 4 adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah, sebagian di sini bisa, di tengah bisa, di ujung boleh. Di ujung, di tengah, di depan boleh semuanya itu. Kemudian yang nomor 5 adalah ghuslul rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang nomor 6 adalah at-tartib. At-tartib ini menyesuaikan dengan urutannya yang sebenarnya. Urutan yang sebenarnya itu urutan yang sesuai dalam nas Al-Quran. Bagaimana bunyinya dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ kita disuruh membasuh wajah, kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kedua kaki kita hingga mata kaki kita. Jadi tartib itu menyesuaikan urutannya. Dengan kamu sesuai urutannya, dengan kamu berwudu dan menyesuaikan dengan urutan wudu yang sudah dinas dalam Al-Quran, maka kamu secara tidak langsung sudah melaksanakan rukun wudu atau fardunya wudu yang nomor 6. Itulah yang disebut dengan tartib. Faham ya? Kemudian kita akan melanjutkan terkait dengan sunanul wudu. Kalau tadi kita sudah berbicara furudul wudu, kefarduannya wudu, fardu-fardunya wudu itu kayak apa, yang menjadi hal-hal wajib dalam wudu itu apa, jumlahnya ada 6 sudah. Kemudian sekarang kita masuk kepada sunanul wudu yang disunnahkan dalam wudu. Ada berapa kesunahan-kesunahnya wudu? Ada yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan kalau kamu mau wudu, sunnah membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tapak tangan sebelum memasukkan air.
Artinya sebelum kamu itu memasukkan ke air, tangan kamu sebelum kamu masukkan ke air, ya toh, misalnya ke bak mandi yang besar itu kamu belum masukkan, kamu basuh dulu tapak tangannya. Tapi itu sunnah, bukan rukunnya wudu, bukan fardunya wudu. Paham ya? Kemudian ada lagi wal madmadah, berkumur. Yes. Ada lagi namanya istinsyaq, yaitu menghirup air. Dihirup kemudian dikeluarkan. Kemudian ada lagi wa takhlilul lihya al-kathfati, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal agar airnya masuk lebih mantap. Kemudian mengusap semua kepala. Kan tadi yang wajib kan hanya sebagian. Kamu kalau mengusap semua gimana? Hukumnya sunnah. Kemudian membasuh kedua telinga, baik yang luar maupun yang dalam, itu hukumnya sunnah. Ya toh? Begini. Begini lagi. Seperti itu. Kemudian menyela-nyelai kedua tapak tangan dan kedua kaki. Ini. Jadi kamu masuk tangan itu kan di sela-selai biar merata. Juga kakimu juga dengan tanganmu di sela-selai begini. Begini. Di sela-selai begitu. Wa tatwilul ghurra ini apa maksudnya? Memanjangkan pancaran. Maksudnya bagaimana memanjangkan pancaran cahaya? Jadi begini, orang itu dianjurkan selama 24 jam tidak putus wudu, selalu daimul wudu. Kalau orang daimul wudu, maka cahayanya lebih lama. Besok itu umatnya Nabi Muhammad ketika dipanggil ketika hari kiamat, maka mereka itu terang dan memancar. Gara-gara apa? Efek dari wudunya. Semakin kamu menjaga wudu, maka pancaran cahayamu semakin berkemilau dan semakin lama. Paham ya? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah at-tayammun. At-tayammun itu mendahulukan yang kanan. Misalnya rahmat wudu, membasuh kedua tangannya itu dengan kiri dulu, tidak apa-apa. Tapi kamu tidak mendapatkan kesunahan. Wa tathlisu, dan menjadikan 3 secara hitungan. Basuh wajahnya 3 kali, tangan kanannya 3 kali, tangan kirinya 3 kali. Itu juga sunnah. Wal muwalatu, dan cepat bersegera. Rahmat misalnya, rahmat ini karena orang Sumeneb, wuduknya niat dan membasuh wajahnya di Sumeneb. Kemudian nyampe di Surabaya, itu selesai wajah saja. Kemudian kedua tangannya di Surabaya, di Terminal Bungurasi. Sudah selesai, nggak dilanjutkan. Mengusap sebagian ke kepalanya ada di UIN Malang. Baru membasuh kakinya di Sidoarjo. Di model dicicil, kamu tidak dapat kesunahan itu karena tidak muwala. Kemudian berdoa setelahnya wudu. Coba dibaca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Berarti dulu TK-nya lulus ya, Kak. Dulu lulus TK. Kemudian yang tema yang terakhir adalah saya akan menjelaskan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu. Zawalul aqli binaumin ala hayatin ghairi mumakkinin maq'adahu minal ardi. Hilangnya akal sebab tidur. Akalmu hilang karena tidur. Tidur yang bagaimana yang menyebabkan kamu itu batal wudunya? Ghairi mumakkinin maq'adahu, yang tidak tetap, tidak mumakkin itu bahasanya tidak apa ya? Tidak tetap, tidak mantap pada tempat duduknya. Tidur kayak gini kan tidak mantap, karena tidak tetap pada tempat duduknya. Kan bisa bocor ya? Tidur yang mantap ini. Sehingga kan di bawah itu kan tersumbat. Begini. Ini yang mumakkin seperti ini. Kalau yang ghair mumakkin, jadi ghair mumakkinin itu tidak menempatkan pada tempat duduknya. Berarti kayak gini tidur, hilang. Kamu tidur, batal wuduknya.
Kalau kamu tidur yang memakin makadak seperti ini, tidur, tidak batal. Karena ada sabdanya Rasulullah SAW, al-ainan wika usah, fa idza namat al-ainan intalaqal wika. Seperti itu. Jadi kedua mata itu talinya itu adalah apa itu? Talinya itu apa? Asah. Sah itu apa? Ayo, gimana sih? Kalau kita sujud sahwi apa bahasa Arabnya? Kok nggak tahu ya? Sahi, saha yashu, sah, sah, sahwan. Apa sahwan? Lu. Allah ya karim. Gitu ya ternyata santri ini. Yes. Kalau sahih gimana? Sahih itu lupa, lalai. Bismillah. Aduh ya Allah. Doanya sujud sahwi. Doanya sujud sahwi mah. Ketika kamu sujud sahwi apa bacanya? Subhanalladzi sakharana la yanamu. Ya Allah, malukan ini ya. Talinya kelupaan, kelalaian itu, ya toh? Itu apa? Ya kedua matamu itu. Kalau matanya kamu itu masih melek begini, sulit kamu lalai, lupa itu sulit. Tapi kalau sudah gini, fa idza namat al-ainan, kalau kedua mata sudah tidur, intalaqal wika, maka talinya tadi lepas. Sudah. Paham? Yes. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka berwudhulah. Tidur yang dimaksud dalam fikih adalah tidur yang ghaib mumakkin maq'adahu. Kemudian yang nomor 2 adalah zawalul aqli bimaradin au jununin au igma'in. Hilangnya akal karena sakit. Karena penyakit apa kok hilang akalnya? Atau karena gila? Atau karena apa ya? Stres. Sakit apa itu? Epilepsi itu sakit apa? Apa epilepsi? kaki ya. Hah? Kakinya Iya tak? ratus polio. Iya tak? Kejang-kejang. So kaki. Kejang-kejang. Kejang-kejang. Ah, Ayan itu. Kok iso kaki mau ya Allah Sofiki. Kamu kemana ilmunya Vi? Kok malah yang tahu itu hanya ngasih utok ini. Aduh. Au igmain epilepsi atau ayan. Hilang akalnya, batal wudhunya. Yang nomor 3 adalah khuruju syai'in minas sabilaini, keluarnya suatu dari dua jalan, jalan kubul dan dubur. Kubul itu zakar, farji. Kalau dubur itu di belakang. Kalau kubul itu isinya yang dimaksud adalah zakar atau farji. Kalau dubur itu jalan belakang. Seperti itu. Keluar sesuatu, kencing misalnya, batal. Keluar kelereng, batal. Keluar ulat, batal. Seperti itu. Karena ada firman dari Allah Ta'ala, auja'a ahadum minkum minal ghaib, atau sabdanya Rasulullah SAW, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Seperti itu. Paham ya? Singkat ini, waktunya agak mepet ini. Kemudian yang nomor 4 adalah lamsul mar'a al-ajnabiyyah bila ha'ilin li qauli ta'ala aw lamastumun nisa. Kalau dalam fikih Syafi'i atau kamu menyentuh gini. Menyentuh itu ya. Jadi kalau kata lamsu itu makna nyentuhnya gini-gini. Nah, pokoknya bersentuhan begini batal wudhunya. Ada lamsu, ada masu. Kalau masu itu nyentuh tapi dengan ini, kayak memegang. Nah, begitu. Kamu bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim kamu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu bukan mahram kamu, maka hukumnya batal. Atau yang nomor 5 adalah masul farji bi batinil kaffi. Kamu menyentuh farjimu dengan tapak tangan.
Nah, zakarmu kamu pegang dengan ini, batal wudhunya. Kalau kamu gini kan tidak batal. Gatal misalnya di zakarnya rahmat, garuknya gini mas. Ya, takut ada semut, ternyata cara menghilangkannya begitu, gak ada batal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka berwuduklah. Ini yang dimaksud masuk itu nyentuhnya dengan ini. Paham ya? Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin massat farjan falyatawadda. Wanita manapun yang ia menyentuh farjinya maka berwuduklah. Seperti itu. Paham ya? Terus mana batasnya farji itu? Farjinya perempuan itu antara bibir itu, dua bibir itu. Yang di dalam itu namanya farji, di luar bibir itu bukan farji. Paham ya? Yes. Jadi kalau kamu menyentuh rambut kemaluan, batal wudu enggak? Ya. Tidak batal wudu. Paham ya? Al-mas'u 'ala khuffain wallahu a'lam bis-shawab. Nakhtatim hadha al-liqa bi qira'ati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin.